Seperti biasa, sekarang sudah hari Rabu dan manga terbaru Tokyo Revenger chapter 216 sudah resmi dirilis. Kita akan bahas secara detail di video kali ini. Video kali ini saya buat dengan referensi dari manga Tokyo Revenger versi bahasa Jepangnya, dan saya coba menerjemahkannya sendiri. Jadi kemungkinan akan ada perbedaan terjemahan dengan manga versi resminya. Kalian bisa koreksi di kolom komentar jika ada kesalahan. Dan saya ingatkan juga, bagi kalian penikmat animenya, konten ini pasti menjadi spoiler. Jadi kalian bisa skip saja video ini jika tidak ingin kena spoiler. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Di akhir chapter 215 minggu kemarin, kita dikejutkan oleh kemunculan sosok wanita di tempat perjanjian antara Takemichi dan Kawaragi Senju dari Brahman. Yang menjadi menarik di sini adalah sosok wanita itu sangat mirip dengan Kawaragi Senju. Banyak spekulasi yang muncul tentang sosok wanita tersebut. Ada yang mengatakan dia adalah Kawaragi Senju. Dalam artian Kawaragi Senju selama ini adalah wanita. Ada juga yang mengatakan dia bukan Kawaragi Senju. Dia adalah adik perempuan atau kembaran Kawaragi Senju. Ada juga yang mengatakan dia adalah Kawaragi Senju yang sedang menyamar menjadi seorang wanita. Tapi fakta sebenarnya belum terungkap. Dan di chapter kali ini, di chapter 216 akan terungkap semuanya. Chapter 216 kali ini diawali oleh sosok wanita itu. Dia mengatakan karena dia ingin pergi berbelanja, maka dia memohon bantuan kepada pembawa barang atau pesuruh. Yang dimaksud pembawa barang atau pesuruh di sini adalah Takemichi. Karena sebelumnya Kawaragi Senju sendiri mengatakan bahwa sejak Takemichi bergabung dengan Brahman, Takemichi akan menjadi pembawa barang atau pesuruh. Perlu kalian ketahui, tempat Takemichi berada sekarang, yaitu kawasan Harajuku, merupakan pusat perbelanjaan di Jepang. Takemichi sendiri masih kebingungan. Dia tidak mengetahui wanita yang tiba-tiba datang dan berbicara kepadanya itu siapa. Lalu wanita itu mengatakan, "Apa-apaan Takemichi, itu kejam sekali." Di sini wanita itu mengungkapkan identitasnya, dan ternyata memang benar dia adalah Kawaragi Senju. Senju mengatakan dan menegaskan, kemarin mereka sudah berjanji akan bertemu di Harajuku. Takemichi semakin terkejut mengetahui fakta bahwa Kawaragi Senju adalah seorang wanita. Senju di sini terlihat kesal melihat ekspresi Takemichi yang terkejut seperti itu. Senju mengatakan, apakah hal itu buruk kalau dia seorang wanita? Takemichi benar-benar orang yang berisik dan mengganggu. Lalu Takemichi mengatakan tidak. Dia hanya terkejut karena orang nomor satu Brahman ternyata selama ini adalah seorang wanita. Senju mengatakan iya seperti itu. Lalu dia tidak mau basa-basi lagi dan langsung mengajak Takemichi pergi untuk berbelanja. Takemichi masih tidak bisa mempercayai fakta di mana seorang anak perempuan menjadi bagian dari tiga dewa. Senju mengatakan bagaimanapun mereka akan berbelanja. Senju ternyata membawa kartu ATM Akashi Takeomi. Karena Akashi Takeomi sendiri mengatakan kepada Senju untuk sesekali berpenampilan seperti wanita. Jadi karena alasan itu Senju mengajak Takemichi untuk pergi berbelanja. Takemichi masih belum mengenal Takeomi siapa. Lalu Senju menjelaskan Takeomi adalah Akashi Takeomi, orang nomor 2 Brahman. Alasan Senju terlihat senang ketika Takemichi masuk Brahman akhirnya terungkap. Senju mengatakan, karena di Brahman anggotanya om-om semua, jadi saat ada orang yang seumuran masuk Brahman, Senju sangat senang. Kemudian Senju melihat satu baju yang menurutnya sangat keren. Dia mengajak Takemichi untuk mencoba masuk dan melihat-lihat di toko itu. Baju yang dilihat Senju adalah baju anak metal berwarna hitam dan tidak ada kesan feminim sama sekali. Takemichi menghentikan Senju dan mengatakan toko itu tidak cocok. Lalu Takemichi menyarankan untuk masuk ke toko lainnya. Mereka pun masuk ke sebuah toko dan di sana Senju mencoba salah satu baju yang terlihat sangat feminim. Senju bertanya apakah baju yang dia kenakan benar-benar lucu. Menurut pemilik toko itu sangat cocok. Takemichi pun berpikiran sama. Baju itu cocok dikenakan oleh Senju. Senju merasa baju itu sangat bagus, karena jika mengenakan baju itu dia mudah bergerak. Senju pun mempraktekkan gerakan menendang dan membuktikan kepada Takemichi bahwa dia jadi mudah bergerak dan leluasa dengan baju seperti itu. Takemichi terlihat panik. Dia menghentikan Senju dan melarangnya untuk melakukan hal itu lagi, karena celana dalamnya bisa terlihat. Mereka pun akhirnya tidak jadi membeli baju itu.
karena Senju berubah pikiran dan menurutnya itu kurang keren. Senju pun dengan semangat melanjutkan belanjanya. Dia bersiap untuk mendatangi toko selanjutnya. Padahal ternyata dia sudah membeli banyak barang sampai Takemichi kerepotan membawa semua belanjaannya. Pegawai toko sampai keluar dan mengucapkan terima kasih kepada Senju karena telah berbelanja di toko mereka. Takemichi pun kaget Senju masih mau berbelanja padahal sudah belanja banyak. Mereka pun masuk ke sebuah toko lagi. Senju mencoba sebuah kaos yang bertuliskan Nihon Ichi, atau artinya nomor 1 di Jepang. Senju menyukai kaos itu karena terlihat keren. Takemichi mengatakan dia sudah tidak bisa membawa belanjaannya lagi. Takemichi kemudian memandangi Senju dari jauh. Ketika Takemichi melihat Senju, dia hanya seorang gadis biasa. Takemichi masih tidak percaya apakah benar gadis cantik di hadapannya adalah orang nomor 1 Brahman. Kemudian ketika Senju sedang mencoba baju, Takemichi bertanya kepada Senju apa hubungan dia dengan Akashi Takeomi. Karena Akashi Takeomi merupakan generasi pertama Black Dragon. Jadi dia kemungkinan berumur pertengahan 20-an. Sedangkan Senju dilihat dari manapun dia terlihat seumuran dengan Takemichi. Takemichi mengira Senju dan Akashi memiliki hubungan atau berpacaran atau sejenisnya. Senju pun akhirnya mengungkapkan bahwa Akashi Takeomi adalah kakaknya. Takemichi terkejut mendengar fakta bahwa mereka bersaudara. Senju pun menjelaskan lebih lanjut kalau ternyata nama asli dia adalah Akashi Senju. Kawaragi Senju hanyalah nama samaran, dan itu terlihat seperti nama keluarga. Lalu Senju seketika teringat Haruchiyo. Takemichi bingung siapa lagi yang dimaksud dengan Haruchiyo. Senju mengatakan seharusnya Takemichi mengetahuinya. Yang dimaksud Senju ternyata adalah Sanju Haruchiyo, mantan wakil ketua divisi kelima geng Tokyo Manji. Takemichi pun akhirnya mengingat Sanju Haruchiyo. Dia bertanya apakah Sanju Haruchiyo kenalan Senju. Senju mengatakan iya. Sanju Haruchiyo adalah saudara tengah atau kakak keduanya. Di sini Takemichi semakin terkejut mendengar fakta itu. Senju keluar dari ruang ganti dan mengatakan mereka adalah 3 saudara yang misterius dan rumit. Takemichi justru panik melihat Senju, karena Senju hanya mengenakan kaos dalam saja. Dan Takemichi menyuruh Senju untuk mengenakan bajunya lagi. Senju mengatakan itu tidak masalah, karena yang dia kenakan adalah bra olahraga. Tapi menurut Takemichi bukan itu masalahnya. Mungkin walaupun Senju mengenakan bra olahraga, tapi itu masih terlihat vulgar bagi Takemichi. Lalu Takemichi kembali membahas Sanju Haruchiyo. Dia bertanya, berarti Sanju Haruchiyo juga ada di Brahman? Senju mengatakan tidak. Sanju Haruchiyo tidak masuk Brahman, karena dia tidak suka orang nomor satunya adalah Senju. Meskipun Senju yang terkuat, Sanju Haruchiyo tidak suka Akashi Takeomi mengangkat Senju sebagai ketua Brahman. Oleh karena itu dia bergabung dengan geng Kanto Manji. Takemichi lagi-lagi kaget di sini. Berarti Sanju ada di sisi Maiki. Lalu Takemichi akhirnya mengingat dan menyadari orang di masa depan yang menodongkan pistol ke arahnya. Takemichi seperti pernah melihat orang itu di suatu tempat. Dan ternyata sekarang Takemichi mengingatnya. Orang itu adalah Sanju Haruchiyo. Di masa depan pun Sanju Haruchiyo masih berada di sisi Maiki. Takemichi sudah menduganya bahwa Kanto Manji adalah Bonten di masa depan. Kemudian Senju pun selesai mengganti baju dan kini mengenakan seragamnya lagi. Lalu Senju mengajak Takemichi untuk melanjutkan belanjanya. Takemichi kaget karena penderitaan dia menemani Senju belanja masih belum berakhir. Takemichi pun menanyakan kepada kasir, apakah semua barang belanjaannya bisa dikirim? Karena Takemichi kesulitan membawa semuanya. Di perjalanan Takemichi berpikir dia sangat beruntung dan tepat masuk Brahman. Satu misteri telah terpecahkan tentang Sanju Haruchiyo. Lalu ketua Brahman pun terungkap dia adalah seorang gadis di hadapannya. Senju kemudian berhenti di suatu tempat. Ternyata di sana ada mesin penjual es krim otomatis. Takemichi terlihat bersemangat. Takemichi mengatakan itu adalah Seventeen. Dia sangat bernostalgia. Mungkin itu adalah es krim terkenal pada masa itu dan sudah tidak diproduksi di masa depan. Karena hal itu Takemichi merasa nostalgia dan bersemangat melihat es krim itu. Senju tidak menyangka Takemichi mengetahuinya. Takemichi mengatakan dia memang mengetahuinya. Rasa Chocomin rasa yang paling dia sukai. Senju terlihat heran mendengar Chocomin. Sensasi dingin dari min dan rasa manis itu tidak cocok. Tapi setelah mencobanya, Senju sangat menyukai rasa itu. Dia tidak menyangkanya rasa manis dan sensasi dari rasa min bercampur dengan sempurna dan selaras. Saat itu Senju memasukkan semua es krim ke dalam mulutnya. Takemichi ketawa melihat tingkah Senju itu. Dia mengatakan itu terlihat seperti empeng bayi. Akhirnya penderitaan Takemichi pun berakhir.
Mereka selesai berbelanja dan mereka pun akan berpisah. Senju berterima kasih kepada Takemichi, dan hari itu sangat menyenangkan baginya. Sebelum mereka berpisah, Senju mengatakan kepada Takemichi untuk tidak lupa dengan pertemuan Brahman saat festival Tanabata berikutnya. Takemichi mengatakan siap. Lalu Takemichi menertawai Senju karena dia masih membawa stik es krimnya. Dia mengatakan mau sampai kapan Senju membawa stik es krim itu. Lalu Takemichi meminta Senju memberikan stik es krim itu kepadanya, dan Takemichi akan membuang stik es krim itu. Senju pun melempar stik es krim itu ke arah Takemichi. Takemichi menangkap stik es krim itu tepat dengan tangan kirinya. Lalu Takemichi tiba-tiba melihat sebuah penglihatan dalam ingatannya, di mana dia sedang berteriak menyebut nama Senju, dan Senju tergeletak di tanah menyebut nama Takemichi. Senju dalam kondisi kritis, dan saat itu dia mengatakan telah menepati janjinya. Takemichi terlihat sedih dan kesal. Kemudian ingatan Takemichi pun kembali. Dia sangat kebingungan dan panik. Dia tidak tahu penglihatan apa yang telah dia lihat barusan. Chapter 216 pun berakhir di sini. Chapter 216 kali ini lagi-lagi kita diberikan fakta-fakta yang tidak terduga dan mengejutkan kita semua. Sepertinya perlu pembahasan lebih lanjut mengenai chapter 216 kali ini. Mungkin kita akan buatkan video pembahasan lanjutannya. Oke, untuk pembahasan Tokyo Revenger chapter 216 cukup sampai di sini. Tetap nantikan konten menarik Tokyo Revenger lainnya hanya di Dunia Mangatik. Pantau terus channel ini karena Dunia Mangatik akan membahas anime-anime dan manga-manga terbaik. Ya, mata ne, sugino video ni, aoyo, bye-bye.